down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeonghaseyo, konnichiwa, hola. Perkenalkan, nama saya Keisha Aulia Zahra. Saya lahir di Kota Tangerang 21 Desember 2004. Saya merupakan alumni dari SMKN 2 Tangerang Selatan dengan jurusan akuntansi. Dan sekarang saya berstatus sebagai seorang mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi S1 di Universitas Pamulang. Saya kelas 01 SAKP 011. Bahasa yang saya pahami dan yang saya tertarik untuk mempelajarinya yaitu bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan bahasa Portugis. Hobi saya mendengarkan musik, Baby, I'm perfect for you. And if you like, then I drive it with the... menonton film, Harus kayak kamera ini. Fokus pada satu iPhone. Lalu, kalau gagal fokus gimana? Ya, cari objek lain. Gampang kan? Sama kayak hidup. Gagal pada satu target, harus cepat-cepat fokus ke target lain. menonton BTS, 좋아. 의심하지 마. 하나, 둘, 셋. memasak, dan You know what I think? I think that you are dope. Like really dope. jajan. Bicara soal cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya berpikir bahwa menjadi seorang pengusaha sangatlah menyenangkan dan tidak mudah membuat kita jenuh. Selain itu, menjadi pengusaha bisa menambah banyak sekali wawasan baru. Pengusaha bisa berperan ganda dalam bidang pekerjaannya. Pengusaha bisa berperan sebagai karyawan, pengelola keuangan, serta menjadi manajer di usahanya tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menjadi seorang pengusaha. Saya ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri dan dapat membantu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka memiliki penghasilan dan dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Menjadi seorang pengusaha bukanlah hal yang mudah. Kita harus merintis segala sesuatunya dari bawah. Kita sering mengalami kegagalan. Ada pepatah mengatakan, kegagalan adalah kunci sebuah keberhasilan. Kata-kata itulah yang membuat saya semangat dan terus berusaha mencapai cita-cita. Pengusaha sukses yang saya idolakan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Beliau kelahiran 4 Juli 1984 di Singapura. Lewat pendidikannya, Sekolah Bisnis Universitas Harvard, dan Universitas Brown. Dari berbagai sumber yang didapat, Bapak Nadiem Makarim, pendiri Gojek. Ia memiliki ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan yang berprofesi sebagai pengacara, dan ibunya bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Bapak Nadiem Makarim memiliki 2 saudara perempuan. Istri Bapak Nadiem Makarim bernama Franka Franklin. Mereka menikah pada tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahannya ini, Bapak Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim. Diketahui bahwa Bapak Nadiem Makarim mulai bersekolah SD di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Berbekal banyak pengalaman, selama bekerja, Bapak Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya
dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Bapak Nadiem Makarim. Alasan sederhana itulah yang membuat Bapak Nadiem Makarim mencoba merintis perusahaan sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Gojek. Berbekal pengalaman kerja serta memiliki jiwa entrepreneurship. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Bapak Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Bapak Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitasnya yang tinggi. Ia lebih sering menggunakan jasa ojek. Dari perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan susah untuk mencari pelanggan. Di sisi lain, kemacetan Jakarta makin memburuk, maka dibutuhkan sebuah layanan transportasi yang cepat, serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Kemudian pada tahun 2019, Gojek sebagai perusahaan resmi didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim yang kemudian menjabat sebagai CEO Gojek. Awal berdiri Gojek, Nadiem mempunyai 20 driver Gojek dan sistem yang ditawarkan yakni via telepon call center, di mana pelanggan menghubungi langsung call center untuk mendapatkan driver terdekat. Pada waktu itu, jumlah karyawan Gojek masih sangat terbatas, dan drivernya pun juga masih sangat terbatas. Namun, keyakinan dari Bapak Nadiem Makarim akan perusahaannya membuat Gojek bisa bertahan hingga melaju pesat beberapa tahun berikutnya. Layanan Gojek, Bapak Nadiem Makarim menawarkan jasa pengantaran barang dan makanan, transportasi, serta belanja. Gojek semakin berkembang setelah pada tahun 2014 mendapat suntikan dana dari perusahaan investasi asal Singapura yaitu Northstar Group. Kemudian nama Gojek semakin terkenal pada tahun 2015 ketika merilis aplikasi mobilenya, sehingga makin banyak menarik minat pelanggan baru yang menggunakan jasanya. Bapak Nadiem Makarim sendiri benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kemudahan pelanggan menggunakan jasa Gojeknya. Para pelanggan Gojek dapat menggunakan aplikasi melalui smartphone mereka untuk memesan layanan Gojek. Selain itu, tarif dari Gojek didasarkan pada jarak tempuh dan pembayarannya dapat menggunakan kredit atau My Wallet. Awalnya, Bapak Nadiem Makarim pada awal mendirikan perusahaan Gojek, ia hanya membawahi 20 orang tukang ojek. Namun sekarang, ia sudah memiliki lebih dari 300.000 orang tukang Gojek yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, di bawah naungan perusahaannya. Nilai kapitalisasi perusahaan Gojek kini mencapai lebih dari 53 triliun rupiah. Hal tersebut menjadikan perusahaan Gojek sebagai salah satu perusahaan unicorn atau perusahaan rintisan atau startup dengan nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Sekian penjelasan dari saya tentang profil saya dan cita-cita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.